sucinya salam semoga tercurah tanpa pernah pada pahlawan revolusi alam yang ini Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami cintai, Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of right is one of making the will never happen." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat mengantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah salah satu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah sana benteng yang kokoh dalam membongkar tipuan dan godaan setan. Al-Quran laksana jalan penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendeknya kata Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi dalam hidup manusia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia dengan merujukan surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Hai manusia, ternyata datang padamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi dalam ilmu bahasa termasuk kalamul khabariyun atau ibkariyun yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu, apakah fungsi dari peran Al-Quran itu hadirin dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Sahabat Tafsir, menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu: pertama, mau'idatum min rabbikum ay mau'idatum min khaliqikum. Al-Quran adalah pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorof? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa yang indah, retoris, puitis, dan argumentatif telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik? Bukankah kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, syifa'un lima fis sudur ayasfi ma fiha minasyirki wa syakki wa jahli. Al-Quran sebagai obat dari penyakit batin, baik penyakit syirik, ragu dan goyah. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat dari penyakit batin bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, akan tetapi jauh lebih berbahaya jika kita mempunyai penyakit tidak diobati. Betul hadirin? Demikian penyakit asma, jantung memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Hadirin
Oleh karena itu hadirin, Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintahkan kepada manusia untuk mentaatinya dan mengamalkan seluruh isinya. dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari hidup kita. Pantas kalau Abu Faridah Muhammad Ijah dalam bukunya Aziz Nafsa Al-Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Hadirin rahimakumullah. Ketiga, budaya hidayah minal dhalal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawa kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Waisihab dalam wawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran seluruhnya beri ajaran yang relevan dengan perkembangan dan kehidupan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hidup manusia, baik yang bersifat ibadah, ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang etika kenegaraan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, Menjadikan petunjuk kehidupan serta mengamalkannya dalam hidup keseharian, maka perilakunya dipastikan tidak bertentangan ajaran Tuhan dan berselisih dengan tuntunan agama. Siapapun dia dan apapun profesi, seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka dia tidak akan berani mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat selingkuh meskipun sedang sendiri. Demikian pula, seorang pemuda dan pemudi yang sedang asik madu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat macam-macam meskipun keadaan mendukung, senyap dan sepi. Betul hadirin. Hadirin rahimakumullah. Keempat, rahmatul lil mu'minin ay rahmatul li ahli iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, dan diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan, serta mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Rasul pernah berjanji, Man ja'alal Qur'ana imamahu saqahu ilal jannati wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu qadahu ilan nari. barang siapa jika Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan membawanya ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa jika Al-Quran sebagai makmumnya, maka ia akan mendorongnya ke jurang api neraka. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita menuju masyarakat, menuju peradaban manusia yang Qurani, marilah kita baca Al-Quran, Kita pahami isinya kita renungkan maksudnya, dan kita amalkan ajarannya, sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita semua penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. aku berlindung kepada Allah dari gelang syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan memberikan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan
yang berfungsi sebagai pelajaran obat, petunjuk dan rahmat dalam rancang bangun peradaban manusia menuju kebahagiaan dari dunia terlebih lagi akhirat. Untuk itu, kewajiban kita, saya, saudara dan seluruh bangsa Indonesia melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran agar peradaban manusia di negara Indonesia dapat berjaya kembali di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin. Sebelum kami tutup syarahan ini, kami akan membawakan sebuah lagu. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Yang kandungan hidup manusia, petunjuk terhadap muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya yang pelajari banyak. Al-Quran adalah mujizat terbesar Nabi, mentadaburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan ciptanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyambung muslim sejati. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf